Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin summa ila hadratul kiram min jami'i sayyidina ayyuhal muhtaramun sahibul fiddalah allazi yaquluna fi hadzal masjid jami' amanah sadaqallahu nuran wa ihsanan. Ayo ikhwan, minggu lalu kita sudah membahas sampai kupasan surat Yasin ayat 21 ya. Wa qala Allah Ta'ala ittabi'u ma la yas'alukum ajra. Ya. Ya. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan. Ya. Wa hum muhtadun. Karena mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk. Ini surat Yasin ayat 21. Nah, dari ayat ini saya pernah membaca. Saya cari-cari ketemu, alhamdulillah. Tulisannya Kiai Haji Ali Mustafa almarhum Ali Mustafa Yakub, ketua apa itu? MUI ya, ketua MUI atau Masjid Istiqlal. Beliau kan orangnya agak tegas ya. Jadi beliau sampaikan bahwa dalam surat Yasin ayat 21 ini ada kaidah hukum fikih ya. Ada kaidah hukum fikih sebagai mafhum mukhalafah sebutnya ya. Mafhum mukhalafah ini konsep dalam usul fikih ya, yang digunakan untuk memaknai kalimat dalam satu teks dalil, baik itu Quran maupun hadis ya, yang bertentangan dengan teks dalil tersebut ya. Jadi mafhum kita sudah maklum, mafhum ini artinya yang dipahami, mukhalafah itu pertentangan. Nah, jadi kita kaidah fikih mafhum mukhalafah itu memahami kalimat-kalimat dalil yang bertentangan. Nah, misalnya gini jamaah, dalam surat Yasin ayat 21, ittabi'u ma la yas'alukum ajra ya, itu secara teks artinya adalah ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu. Nah, jadi kalimat mafhum mukhalafahnya itu pakai la di depan. La tatabi'u ma la yas'alukum ajra. Gitu. Ya. Artinya jadi jangan mengikuti orang-orang yang sebaliknya yang meminta imbalan. Gitu, ya. Wa hum muhtadun. Nah, kalimat wa hum muhtadun, ihtada yahtadi muhtadun, itu artinya kan mendapat petunjuk. Nah, kalau mukhalafahnya itu muhtadunnya menjadi mudolun, muhtadunnya menjadi mudolun. Jadi wahum mudolun ya. Artinya apa? Adalah yudilu menyesatkan, dolim menyesatkan ya. Jadi makna utuh dari surat Yasin ayat 21 itu secara fikih kaidahnya adalah Allah sudah memerintahkan kita untuk tidak mengikuti para pendakwah ya, yang meminta imbalan dari dakwahnya ya. Para guru ngaji yang meminta imbalan dari ilmu agamanya ya. Karena Allah jelaskan tadi apa, mereka itu adalah orang-orang yang sudah
disesatkan oleh pemahamannya mereka sendiri. Ya, jadi bukan disesatkan oleh Al-Quran, oleh hadis, tapi disesatkan oleh pemahamannya mereka itu sendiri. Itu dia. Ini Quran dan surat Yasin ini yang sering kita baca. Tapi gak pernah ya sama ayat itu ya. Apalagi sampai meminta tarif. Jemaah. Rasulullah SAW bersabda tentang pewarisnya, ya, pewarisnya Rasul siapa? Oh, ulama, ya. Ala inna syarra syari syira'ul ulama'i. Ala, ingatlah, seburuk-buruknya keburukan adalah keburukannya ulama. Itu. Wa inna khairal khairi khiyarul ulama, sebaik-baiknya kebaikan adalah kebaikan ulama. Ya. Bahkan jemaah sekalian, ulama yang buruk atau disebut ulama su itu, kata Rasul, sabdanya Rasul itu lebih bahaya daripada Dajjal. Ya. Wailun lil ummati min ulama isu. Jadi kebinasahan, wail itu kan binasa. Binasanya bagi umatku nanti yaitu dari min ulama su, ya, ulama yang jahat atau suun, bahasa Arab nama suun atau husnun, kebalikannya. Ulama yang baik, kebalikan dari ulama suun adalah ulama husnun. Siapa ulama suun? Siapa ulama-ulama yang lebih bahaya daripada Dajjal? Nyaeta yatakhizuna hazal ilma tijaratan. Ya. Ulama-ulama yang menjadikan ilmu sebagai barang dagangan. Ya. Asal-asal tentang ilmu didagangkan. Ya. Bahkan Imam Malik mah dulu ya diundang ke khalifah juga ke istana nggak mau. Kenapa? Karena menurut Imam Malik, ilmu bukan mendatangi, tapi ilmu didatangi. Karena ilmu bukan untuk diasong-asongkan, ya, itu. Kemudian yabimunaha min umaroi zamanihim. Kemudian ilmu agamanya mereka jual kepada para penguasa, ya. Para penguasa zamanihim, di zamannya mereka, ya, ribhan, untuk mendapatkan keuntungan di angkusihim, bagi diri dia sendiri, ya. Nah inilah ulama ulama yang mencari, misalnya ya, punten, sekarang yang jelas kelihatan itu apa? Ulama-ulama, tokoh-tokoh agama yang di Pilpres mendukung salah satu sampai ikut-ikutan kampanye, duduk di panggung, ya, di depannya ada orang joget-joget. Pantaskah seorang pemuka agama, seorang ulama duduk di depannya ada perempuan joget-joget, dari geol-geol bokok, tinggal ikut itu, haram dia. Kok ulama mau dipantang? Gimana kewibawaan ilmunya? Ya, itu jangan. Tapi kata Rasul, la arbakhallahu tijaratihim. Allah tetap tidak akan memberikan keuntungan dalam perdagangan mereka. Ulama-ulama begitu mau untung, bahkan kalah untung sama tukang ST. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ini diriwayatkan ku Anas, al ulama'u amanar rasuli
Ulama itu adalah amanah rasuli. Ulama itu adalah pemegang amanah Rasulullah, kepercayaannya Rasulullah. Malam yukhalitu sultana wa yudakhilu dunya. Selama mereka tidak bergaul ya dengan penguasa dan ilmunya selalu tumpang tindih dengan kepentingan dunia. Nah, jadi kalau ulama-ulama yang bergaul dengan penguasa kemudian tumpang tindih dengan kepentingan dunia, ya, faiza khalatu sultan, jika mereka bergaul dengan penguasa dan ilmunya itu tumpang tindih dengan kepentingan dunia, khalatu itu ikhtilaton, ya, artinya mengkombinasikan, berbaur yang mengkombinasikan, ikhtilaton itu, ya, artinya agama dikombinasikan dengan kepentingan dunia. Nah, ini kalau bergaul cuma ya sekedar teman, say hello, ya, minta tolong, urusan-urusan di luar kepentingan nafsu dunia, nggak masalah, ya. Kebetulan misalnya kita kenal dengan seorang pejabat atau presiden, tapi kita nggak mendekat untuk urusan mentransaksikan dunia, nggak ada masalah. Sebagai abdu minanas saja. Asal jangan ikhtalaton. Gitu. Ikhtalaton itu artinya mengkombinasikan kepentingan agama dengan kepentingan kekuasaan dunia. Gitu. Jadi kekuasaan pengen misalnya gini. Saya pengen kebijakan saya ini diikuti oleh rakyat, oleh masyarakat, yang perlu didukung oleh dalil. Nah, kemudian dalilnya itu dikombinasikan. Nah, itu jadi masalah, ya. Wadakhulu dunia, kemudian dakhala itu artinya masuk, yudakhilu memasuki atau berhubungan, mudakhalatan artinya percampuran, mencampur, ya. Udah masuk ke lingkungan kekuasaan, si ulama itu kemudian mencampur-campur dalil-dalil agama dengan dalil nafsu dunia. Nah, ini yang diharapkan, yang tidak boleh itu, ya. Jadi dalil kepentingan dunianya itu dia tutupi supaya kelihatan halal, ya, supaya kelihatan baik. Nah, itu nggak boleh, ya. Faktor maka sabda Rasul, khanu rasulah, mereka itu telah mengkhianati Rasulullah SAW, ya. Nah, jadi kalau maka apa kemudian Rasulullah tegaskan di akhir hadisnya, fahzuruhum, ya, fahzuruhum itu artinya jauhilah mereka, hukumnya mereka, jamaah, jauhilah mereka. Para ulama-ulama yang seperti itu harus kita jauhi, gitu, ya. Jadi gini jemaah, ya, seandainya dia punya ilmu agama, dia mau berpolitik praktis, tinggalkan keulamaannya, ya, tinggalkan. Kemudian dia masuk dalam politik praktis, silakan, tapi tinggalkan keulamaan. Saya mau memperbaiki dari dalam, mual, udah aja, tinggalkan keulamaannya, kemudian dia masuk ke dalam dunia politik. Nah, setelah itu dia bertobat, ya terserah, tapi jangan membawa-bawa identitas dan ilmu agamanya, identitas keulamaannya, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum. Ada yang selain dari dajjal yang paling aku takutkan menimpa umat kalian, ini maksudnya, ya. Kepada sahabat Rasulullah, Rasulullah sedang berbicara dengan para sahabat, ya. Fakila, kemudian ditanya para sahabat, wa ma huwa ya Rasulullah, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Faqala, dijawab Rasulullah, ulama usu'i bil amal. Jadi ulama yang buruk gitu. Jadi
ulah masuk itu sekelas dengan Dajjal, bahkan lebih berat dari Dajjal. Kenapa? Coba kita berdoa. Karena ulah masuk itu menggunakan ilmunya untuk memperbanyak harta. Itu pertama. Ya. Kalau pengen banyak harta, gak usah dicari. Bisnis aja, buka ladang bisnis yang benar, nanti juga datang sendiri kok. Ya. Kemudian orang yang sangat bangga dengan kedudukannya. Ulama yang lebih bahaya dari Dajjal, ulama yang bangga dengan kedudukannya. Wah, saya ini ulama. Ya, saya mengaku kemana-mana sebagai ulama, sebagai duriah ini, duriah itu, ya, duriah Nabi. Tapi kerjaannya merusak umat, akidah umat dirusak, ya. Kemudian syariat umat dirusak, akhlak umat dirusak. Nah ini yang lebih bahaya dari Dajjal, sekalipun pakai sorban. Ya. Kemudian ulama-ulama yang menyombongkan dirinya karena banyak pengikutnya, yang banyak pengikutnya, ya. Kemudian ilmunya menjadi tumpuan untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Jadi tidak ada usaha, hanya mengandalkan penjualan ilmu agama. Ini yang lebih bahaya dari Dajjal. Kalau mau buka aja warung, buka aja PT, buka aja badan usaha, udah. Suruh orang kepercayaan menjalani, kayaknya diberi rezeki kok Allah. Ya. Kemudian bahayanya ulama masuk itu lebih bahaya daripada Dajjal karena menyesatkan manusia secara massal. Coba sekarang ulama-ulama yang sesat, ya, durian-durian, orang-orang yang ngaku durian Nabi yang sesat, merusak nggak secara massal? Merusak. Sekarang ada salamatan ibu-ibu sampai joget-joget sampai gitu-gitu, coba nemong-nemongkan aurat, harap kan itu, ya, sakit pengen banyaknya pengikut, dicampurlah ngaji dengan musik, dengan DJ dan segala macam. Itu ulama yang lebih bahaya merusaknya kepada manusia daripada Dajjal. Ya, itu. Kemudian jemaah sekalian, kalau mustaminya tidak mengamalkan ilmunya si ulama atau ilmunya si dai, ya, atau mubalik, yang pasti karena si ulama itu atau mubalik itu, ya, atau dai itu tidak pernah mengamalkan apa yang dia sampaikan. Itu, ya, jemaah itu cirinya. Nah sekarang jemaah sekalian, apa indikasinya menjual ayat dengan harga murah? Ya. Pertama, menjadikan Al-Quran sebagai tujuan yang salah. Ya. Misalnya membaca Al-Quran atau ceramah agama, pasang tari, pasang honor. Kalau tidak dibayar, tidak mau datang, ini udah pasti. Ya. Gitu. Nah sekarang jemaah sekalian, saya menelaah, mencari informasi, menelaah supaya kajian kita itu benar-benar valid. Ya. Kenapa masih banyak ustadz atau kiai yang berilmu nih? Kalau yang nggak berilmu, yang abal-abal mah tukang ngomong ngumpul, biarin aja. Ini mah yang berilmu. Ya. Kiai-kiai yang punya ilmu, kenapa masih suka masang tarif dan suka minta upah dengan terang-terangan? Ternyata mereka berdalil bahwa upah dari dakwah itu adalah bisyarah. Ya, upah dari dakwah adalah bisyarah. Secara makna, bisyarah itu artinya kabar gembira, ya, bisyarah, gitu, atau artinya anugerah. Jadi mereka menganggap amplop itu, upah itu sebagai anugerah. Nggak mau kita terima dari ilmu anugerah, ya, bisa. Nah, sekarang kita pahami jemaah, kata bisyarah yang sesungguhnya digunakan dalam Quran dan hadis, gitu, ya, supaya paham.
Jangan asal menggunakan kalimat tapi keluar dari makna yang sesungguhnya di Quran dan hadis untuk kepentingan dia. Nah ini masalahnya, ya. Wa qala Allah Ta'ala, ini Allah yang berfirman dalam Al-An'am ayat 48. Wa ma nursilul mursalina ila mubasyirina wa munzirin. Ya. Jadi Allah berfirman, tidaklah kami mengutus para rasul itu selain untuk mubasyirina, memberi kabar gembira. Itu, ya. Jadi Rasulullah tugasnya memberi kabar gembira. Wa munzirin, untuk apa? Memberi peringatan. Gitu. Jadi mubasyirah itu artinya kabar gembira, cuma dimaknai kabar gembira menang amplop, menang pulus. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasiru wa la tu'asiru wa basyiru wa la tunafiru. Ya. Mudahkan, jangan menyusahkan, berilah kabar gembira, jangan nakut-nakut. Jadi teori dakwah yang sesungguhnya itu adalah jangan menyusahkan dan jangan nakutin. Siap kasah bedok, siap kasah bolong, eta mana? Provokator. Gak boleh itu membawa umat untuk akhirnya timbul emosi. Itu bukan dakwah, ya. Penjahat itu. Kemudian jamaah, kata bisyarah adalah menggambarkan sifat Rasulullah SAW yang diutus sebagai pemberi kabar gembira, basyir, ya, kepada para pengikutnya dan memberi ancaman kepada musuh-musuhnya. Jadi kata bisyarah ini digunakan oleh Quran dan hadis untuk memberikan kedudukan atau keterangan tentang sifat Rasulullah. Pertama sebagai pemberi kabar gembira, yang kedua sebagai pengancam musuh-musuh Allah, gitu, ya. Jadi bukan upah dakwah, bukan bisyarah itu, ya. Kalau dia bilang upah dakwah itu mah akal-akalan aja, ya. Akal-akalan si dai itu atau si kiai itu, ya. Coba perhatikan sabda Rasulullah. Beliau melarang mengambil upah dari mendakwahkan Al-Quran dan hadis. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana wa la ta'kulu bihi. Bacalah Al-Quran dan jangan kalian makan dari itu. Tegas kan? Ya. Wa la taktasiru bihi, dan jangan juga kalian memperbanyak kekayaan dari itu. Jangan nyari kekayaan, nyari makan aja nggak boleh. Apalagi kamu beli mobil, kamu beli motor, itu nggak boleh. Yang bagus mah kiai buka pom bensin, nah itu benar. Buka pom bensin loba, itu benar kiai. Ya. Menang duitnya tingginya. Ya. Kemudian dengan upah tarif yang tarif dan upah itu, kenapa Allah melarang? Coba ini perhatikan, ya. Ini Al-Quran. Antas aluhum ajron. Allah bertanya, apa kamu minta upah kepada mereka? Ini Al-Qalam ayat 46. Ya. Fahum min magromin musqolun. Ya. Tegas Allah sampaikan, sampai mereka itu terbebani dengan hutang. Ya. Ada orang-orang yang saking ingin mendapat ilmu agama sampai harus hutang, sampai harus mengorbankan kebutuhan hariannya untuk makan, untuk dia korbanin, dia sisihin karena kepentingan untuk bayar si ustaz. Bayar nggak boleh, ya. Kan itu dampak dari kalau meminta upah, apalagi pakai tarif, ya. Itu jemaah, kasihan orang-orang yang pas-pasan, ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan zaman sekarang ini dengan semaraknya upah dakwah dan tarif dakwah,
sekarang targetnya orang dulu berdakwah itu untuk masuk surga, sekarang targetnya orang sekarang berdakwah itu untuk masuk TV. Benar nggak? Ya, sampai ada acara-acara dakwah di TV. Jadi dulu targetnya masuk surga, sekarang mah hayang kasohon, jadi targetnya masuk TV. Gitu. Makanya materi dakwahnya jadi melucu-lucu, jadi melankolis, jadi karbitan. Padahal ilmunya tinggi. Tapi karena udah masuk TV, udah, ya, ilmunya nggak akan keluar sempurna kan? Jadi lucu-lucuan aja, ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, ada dalil yang digunakan yang sahih untuk menerima upah. Nah, kita kan harus seimbang ya, harus seimbang nih. Tadi kan dalil-dalil yang jelas tidak membolehkan. Nah, sekarang ada dalil-dalil yang sahih yang digunakan untuk membolehkan. Tapi kita harus telah kok ngaco tadi boleh sekarang tadi nggak boleh sekarang boleh. Nah, kita harus telahnya, harus bukanya harus benar. Jadi kata kiai yang membolehkan menerima upah itu dalil yang diambil dari pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Pak Haji atau Nur Haji? Mana Pak Haji? Nur Haji. Ya. Sekarang kita kupas pendapat Imam Maliki yang membolehkan. Kenapa membolehkan Imam Maliki dan Imam Syafi'i? Karena ada syarat. Nah, jadi kita harus tahu dulu syaratnya, baru boleh. Jangan asal boleh, kata Imam Malik boleh, kata Imam Syafi'i boleh, saya tidak boleh. Enggak. Pelajari dulu syaratnya. Ya. Nah, disampaikan oleh Imam Al-Nawawi, ya, ini ulama mazhab Imam Maliki, ya. Beliau menyampaikan pendapat Imam Maliki, wa faraqa ahlul mazhabi baina jawaziha 'alal Qur'ani. Para ulama mazhab berbeda tentang penerimaan penerimaan upah atas Al-Qur'an. Ya. Ini atas Al-Qur'an, kita bicara Al-Qur'an. Ya. Jawaziha 'alal Qur'an. Gini, jemaah. Kenapa Imam Malik membolehkan? Pertama, kaidah Al-Qur'an yang harus dipelajari apa? 6 tek. Pertama, tasdid, tilawah, tadabbur, takdik, balik, tablik, ya, dan tahfiz. Jadi ada kewajiban kita untuk mempelajari 6 tek dalam Al-Qur'an. Ya. Tasdid, tilawah, tadabbur, takdik, tablik, dan tahfiz. Semua itu dalam kepentingan memahami 6 tek itu pasti membutuhkan sarana dan prasarana. Nah, jadi di mana bolehnya kita kiai-kiai, ustaz-ustaz yang mengajarkan Al-Qur'an ini boleh menerima upah di dalam perkara sarana dan prasarana. Misalnya dalam tahfiz dipecah di Quran per juz supaya gampang, ya, santri hafal ke, nah dikasih per juz hafal ke, ya, boleh gitu, karena ada sarana dan prasarana, itu boleh, ya. Jadi selama ada prasarana dan prasarana seperti Qurannya, kitab pendukungnya, alat tulisnya, itu boleh. Dijual boleh? Boleh. Karena itu alat, bukan ilmu, ya, alat untuk mendapatkan ilmu kaidah. Kalau ilmu yang langsung saya sampaikan seperti ini, saya bicara dasar ilmu yang Allah titipkan kepada saya, kemudian saya bicara, terus sarana ininya juga dipinjamkan oleh masjid, boleh nggak saya terima fulus?
Nggak boleh. Nggak boleh jemaah. Kenapa nggak boleh? Karena menyalahi nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah. Kan yang kasih ilmu saya bukan karena saya belajar, tapi Allah kasih ilmu, titipkan ilmu. Mau saya belajar baca kitab sehari 1000 kitab, lah cek Allah mau datang ilmu tetap bodoh. Gitu, ya. Itu coba. Itu. Ya. Kemudian wa karahatiha ala ta'limi ghairihi, dan makruh menerima upah dari mengajarkan ilmu agama selain Al-Qur'an. Itu. Ini kata Imam Malik. Jadi yang katanya boleh menerima upah khusus untuk Al-Qur'an, terkait juga dengan sarana dan prasarana. Nah, ya, kalau di luar ilmu yang khusus Al-Qur'an itu makruh, kata Imam Malik, ya. Gitu. Jadi kayak misalnya kita, ya kayak tadi saya ceritakan, ya saya sampaikan, seperti ngaji kayak saya gini makruh. Bahkan kalau Imam Hanafi haram. Ya, Imam Hambali haram. Jadi tidak ada halalnya. Ya, makruh. Alasannya bainal Qur'ana kullahu haqqun la syakka fihi. Ini alasannya, ya. Sebab Al-Qur'an itu keseluruhannya benar tanpa keraguan. Enggak ada isi Al-Qur'an yang salah. Ya. Maka wajib, saking kewajib-wajibnya, sarananya juga dibolehkan, karena takut apa? Karena kewajibnya takut orang nggak bisa ngaji, gitu. Jadi pendukung-pendukungnya boleh, ya, untuk mendapatkan ilmu Al-Qur'an. Gitu. Bikhilafi ma'adahu mimma huwa sabitun bil istihadi. Tidak seperti hal lain yang dibuktikan dengan penalaran sendiri. Ketika kita menalar ilmu, seperti saya dakwah cerita gini, kan ada talaran ilmu, akal saya sendiri, ya. Nah, kalau yang dicampur menggunakan penalaran istihad sendiri, fa inna, maka dia sungguh fihi al-haqqu wal batilu, gitu. Karena di dalamnya terdapat kebenaran dan kebatilan. Kalau saya ngaji gini kan ada cerita batil, ada cerita benar, ya. Dan itu juga menggunakan istihad saya. Nah, istihad saya bisa salah nggak? Bisa. Nah, karena ini bisa salah, maka haram. Imam Malik mengatakan makruh menerima upah. Kenapa makruh menerima upah? Karena dalam hukum dagang fikih, ya, tidak boleh bertransaksi dalam perkara yang batil. Itu gimana? Jadi ketika ilmu itu ada sifat batil, tidak boleh diperdagangkan. Ya, itu gimana? Itu. Jadi harus paham. Itu jemaah, ya. Ini sedikit saya cerita. Guru ngaji Quran cucu saya yang datang ke rumah itu, dia itu membawa sarana. Dia bawa buku, terus dia bawa kopiah. Ngajarin cucu saya, habis itu ditinggalin kopiah. Ya. Ada sarana yang diberikan kepada cucu saya. Saya tanya anak saya, kamu kasih nggak yang itu ustazah? Kasih. Berapa? Sekian. Tambahin. Malah saya bilang tambahin. Kenapa? Karena ada sarana dan prasarana. Disitulah kita bersedekah untuk mengambil barakah ilmu Quran bagi cucu kita atau bagi keluarga kita. Tambahin. Gitu ya. Karena ada sarana prasarana. Jadi enggak mutlak, enggak boleh sama sekali. Ya, yang tidak membolehkan itu karena melakukan transaksi yang batil. Yang kedua karena menjual ayat ilmunya.
Ya. Nah sekarang syarat thalabul ilmu dari Imam Syafi'i kita bukan. Tadi Imam Malik. Ya. Dalam kitab Risalah Imam Syafi'i mengatakan fa'ala kulli muslimin ayata alama min lisanil arabi ma balaghahu juhduhu. Ya. Wajib setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab sekuat mungkin. Ya. Hatta yashhadu bihi sehingga dia bersaksi alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Ya. Sampai dia bisa memahami kesaksiannya mengenai syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Wa yaqlu bihi kitabullah, dan dengan kemampuan bahasa Arabnya dia bisa memahami membaca kitab termasuk kitab suci Al-Quran. Itu dong. Jadi tidak bisa asal mencomot ayat, mencomot hadis, nggak paham bahasa Arab sehingga dia anggap dia itu halal, dia itu benar menggunakan ayat dan hadis itu karena dia nggak paham ilmu bahasa. Asal dapat dari apa? Terjemahan. Asal dapat dari buku terjemahan yang dia pelajari, akhirnya otak manusia. Otak manusia kalau dia bilang halal ya halal. Itu jemaah. Ya. Maka Imam Syafi'i membolehkan karena paham dulu bahasa, sehingga kita bisa memahami mana halal, mana haram, mana mudarat, mana manfaat. Ya, gitu jemaah. Jadi teori-teorinya itu dalam menyampaikan kitab itu harus sesuai dengan makna yang dimaksud oleh Allah, karena Quran adalah kalam Allah, dan makna yang dimaksud oleh Rasulullah karena hadis itu adalah kalam Rasulullah. Ya, jangan akal-akalan dia. Kan gini jemaah ya, maaf bentarnya. Ketika saya membaca dengan kaidah bahasa Al-Quran dan bahasa hadis, ada rasa takut untuk menyelewengkan. Oh ini Allah inginkan. Gak berani kita mutak-mutik karena kita paham. Ya kan? Kalau yang pahamnya sedikit, apalagi cek batur, oh sebenarnya gitu ya. Ada makalah mengatakan begini ya. Makalah atau ripotu ahamu minal maddati. Ya. Metode itu, thariqah itu artinya metode atau jalan ilmu itu atau metode itu ya, ahamu lebih penting minal maddati daripada materi. Ya, ini gimana? Ya. Gitu. Jadi target dakwah ngaji itu harus menjadikan manusia sebagai ahli ibadah. Karena yang Allah inginkan apa? Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun, untuk menjadi ibadah, ahli ibadah. Jangan sampai Al-Quran dan hadis justru menyesatkan ibadahnya manusia. Keluar dari konteks inti Allah menciptakan manusia. Makanya Allah menurunkan Nabi dan Rasul supaya manusia jadi bisa beribadah dengan cara yang Allah inginkan. Tapi kok ulama rusak? Ya, itu yang tidak boleh. Kemudian jemaah sekalian, sampai jam 6 ya, masih ada berapa ya? Saya kan udah tua jadi baca harus pakai kaca ini, nggak bisa lihat jauh. Ternyata udah tua. Wa qala Allah Ta'ala dalam As-Saff ayat 2 sampai ayat 3, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna. Hai orang-orang yang beriman, Allah panggil orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman Allah enggak panggil. Kenapa? Ya. Lima taquluna ma la taf'aluna, kenapa kamu mengatakan yang tidak kamu kerjakan? Dan ini Allah
jadikan supaya pengingat bagi para dai, para ustadz, haji aksa, supaya melaksanakan apa yang saya atau disampaikan. Ya, itu Allah ingatkan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'aluna. Amat besar kebencian Allah ketika kepada orang-orang yang mengatakan yang tidak melaksanakan yang dikatakan. Jelas Allah katakan sangat besar kebencian Allah. Jadi gak gampang jemaah jadi dai, jadi ustaz, jadi kiai, gak gampang ya. Pertama, baca kitabnya harus benar-benar memahami isi, baik secara lugo, balago, mantik dan sebagainya. Ya. Kemudian harus punya pemikiran mutolaah yang baik, harus punya metode yang terukur. Makanya ada kitab-kitab di pesantren itu nggak langsung kitab gede, dari kitab kecil dulu sampai ke kitab yang besar. Ya. Artinya itu metode yang terukur. Kemudian harus ada contoh mengamalkan ilmunya. Ilmu yang diajarkan harus dicontohkan oleh si pengajar. Ya, itu. Supaya apa? Supaya ilmunya jadi mumpuni, mustaminya paham, mustaminya ingat, dan yang paling penting mustaminya tertarik untuk mengamalkan ilmu. Ya. Ini jemaah, bukan menjadikan ilmu sebagai lelucon gitu. Nah, jadi kalau gurunya aja nggak ngamalin ilmu yang diajarkan, gimana muridnya mau ngamalkan? Gitu. Kemudian saat Imam Syafi'i menerima upah dari dakwah dan Al-Quran, kata Imam Syafi'i, upahnya dia ambil dari Baitul Mal. Artinya penanggung jawab. Misalnya Departemen Agama sampai ke bawahnya di tingkat kecamatan ada nggak wakil Departemen Agama? Nah, dia harus menganggarkan. Dia harus menganggarkan. Gitu. Jangan ditarik dari umat, jangan. DKM boleh nggak menganggarkan? Boleh. Tapi jangan ditarik dari umat. Nggak turun. Hah? Nggak turun, tadinya ada jadi nggak ada. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dari itu pelajaran. Sedangkan butuh. Sedangkan butuh yang lebih penting. Yang Iya, bagus. Tapi jangan setiap mau muludan, mau itu, mau rajaban nih untuk ustadz dimintain ke umat. Jangan. Kalau punya kasih, kalau nggak punya jangan. Tapi lihat syaratnya juga. Edarin list maksudnya. Hah? Edarin list. Maksudnya ke masyarakat gitu. Iya. Kalau bisa macam. Kata Imam Syafi'i. Tapi dia kalau nggak ini, kapan dia mau beramalnya kalau begitu? Untuk kemakmuran masjid aja kan. Jadi jangan disifati untuk mubalik. Ya. Disifatinya misalnya untuk konsumsi. Nah, untuk mubalik disiasati dari keropak boleh. Itu misalnya, ya, dari keropak nih. Kan keropak nggak ada orang yang ngisi keropak niat untuk ini, untuk itu, nggak ada. Bismillah, ini pelukan. Ya. Ini khusus ilmunya ya, khusus ilmunya. Tapi kalau untuk makanannya apa, cari uang, cari dana untuk makanan, sarana, sewa, speaker, bebas. Bebas. Ya, bebas. Khusus untuk ilmunya. Ya. Nah, mubalik juga sebetulnya nggak boleh. Sebetulnya kenapa? Karena kan dia nggak bawa kitab. Ya. Kecuali kalau dia bawa kitab. Dulu ada di masjid, saya pernah ketemu di masjid di Tebet itu, ya. Jadi dia bagiin itu kopiah, resume dakwah. Nah, itu boleh, karena ada sarana.
Nah, Imam Syafi'i membolehkan bayaran, ya. Man su'ila an ilmin fakatamahu, barang siapa yang ditanya mengenai suatu ilmu tapi kemudian dia menyembunyikan. Nah, jadi kenapa Imam Syafi'i membolehkan dengan syarat-syarat tadi? Karena Imam Syafi'i menjaga hadisnya Rasulullah SAW, ya. Man su'ila an ilmi fakatamahu, siapa yang ditanya mengenai suatu ilmu kemudian dia fakatamahu, ya, maka dia menyembunyikan ilmunya. Al jama'ullahu bil jamin min narot yaumal qiyamati, pasti dia akan dipecut ke Allah. Tuh, dipecut ke Allah, ya, dengan pecutan minaron, dari api neraka yaumal kiamat, di hari kiamat. Itu jemaah, ya. Ini yang ngancam Rasulullah, bukan Haji Hasan. Jadi ada orang-orang yang karena di almanan mah sok tak dibayar, di almanan bayarannya sok saeutik, ketika diundang ke almanan nggak datang, ancamannya itu dipecut pakai pecutan, tali pecut dari api neraka, ya. Itu jemaah. Apalagi karena nggak dibayar, nggak mau ngajar, hancur, ya. Itu jemaah, ya. Kemudian yang memelesetkan ilmu itu, ini satu ayat sebelum saya tutup, ya. Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bainati wal huda, sungguh mereka yang menyembunyikan apa yang kami turunkan, firman Allah, ya, keterangan-keterangan bainati, dari keterangan-keterangan wal huda, dan petunjuk-petunjuk berupa ayat-ayat Quran, mim ba'di ma bayanahu linnasi fil kitabi, sebagaimana sudah kami jelaskan di dalam kitab Al-Quran. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, ya. Jadi mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh mereka yang melaknat, termasuk para malaikat. Itu jemaah, ya. Jadi tidak menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Contohnya gimana? Contohnya tidak menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang melarang menerima upah atau menjual ayat Al-Quran. Gak pernah disampaikan. Dosa nggak? Banyak nggak kiai yang menyampaikan fala taftaru bihi fi ayatina samanan qalila? Disembunyikan. Yang dicari ayat-ayatnya yang mengenai sedekah. Mafi fulus ente mampus, ya, itu juga. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi saya teruskan minggu depan. Saya lanjutkan minggu depan, masih kita mengupas ini. Jemaah doain saya, ya. Jangan sampai saya ini ngomong aja pintar. Besok-besok kan kita akan minta fulus kan. Nauzu. Kan kalau saya kelupaan minta fulus, cabut kan ambilin. Guru atuh, dah itu lain guru aja gitu. Ya. Itu namanya menyelamatkan. Kalau ngasih duit, mencelakakan. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdir hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sa'adatina sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati tamamaha wa minal rahmati subhanaha wa minal afiyati usulaha wa minal
ومن الأمور أسعده ومن الإسلام أتمه ومن الإنعام أعامه ومن القدر عذابه ومن اللطف أنفعه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اختم بسعادة آجالنا وحقق بزيادة آمالنا واخرج بالعافية غدونا وأصلنا واجعل إلى رحمتك ماشيرنا ومعلنا وسب سجل أبيك على ذنوبنا وهنا علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زودنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا وعدل هدنا وثبتنا على نهج الاستقامة وعزنا في الدنيا من موجبات ندامة يوم القيامة ووفق عنا سقل الأوزان وارزقنا عيشة أبرار واكفنا واصرف عنا شر الأسرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا ووالدينا وعشيرتنا وزوجاتنا برحمتك يا عزيز يا غفار يا ستار يا عليم يا جبار يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وبإجابة الجدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.